setelah dia berdiri, maka dia bersiap untuk melakukan apa? Sujud. Untuk melakukan sujud. Ya. Dan sujud, ketika dia akan sujud, atau pertama sujud, hukumnya adalah apa? Adalah rukun. Ya, karena dia masuk dalam hadis al-musyi salatuhu. Hukumnya adalah rukun. Maka dia bertakbir sebagaimana sebelumnya. Ya, dengan cara yang telah kita jelaskan. Bertakbir. Apakah takbir? Ya, tentunya di sini cuma bertakbir dan tidak ada mengangkat tangan. Tidak ada mengangkat tangan. Ya. Memang ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan. Mengangkat tangan di sini, akan tetapi riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Ya, yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika akan sujud. Ya, mengangkat tangan ketika akan sujud. Nah, setelah dia bertakbir untuk sujud, ya, dan tidak mengangkat tangan, maka pada saat sujud, yang akan sujud kan posisinya turun. Ya. Maka yang turun yang mana? Tangan dulu atau kaki? Atau sama-sama kaki dengan tangan? Ya. Atau bagaimana caranya? Ya. Ini perlu kita jelaskan. Dan di sini juga ada letak perbedaan pendapat. Ya. Di kalangan para ulama dan juga orang-orang yang melaksanakan sholat berbeda. Kadang ini melakukan ini, kadang yang ada yang gini, ya. Dan kebanyakan atau mayoritas masyarakat Indonesia, ya, di atas madhab lutut dulu baru tangan, ya. Dan dianggap terlalu aneh kalau tangan dulu baru lutut. Ini kita lihat khususnya di masyarakat yang identik dengan madhabiyah. Maka ada dua hadis, ya, yang menyebabkan para ulama berselisih pendapat. Ada satu hadis Wa'il bin Hujur mengatakan bahwasanya janganlah kalian sujud seperti sujudnya atau turun sujud seperti turunnya al-ba'ir, onta. Bagaimana turunnya? Ya, katanya yaitu dia turun tangan dulu baru lutut. Ini hadis Wa'il bin Hujur. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Nah, sebagian para ulama yang lain berpendapat, ya, bahwasanya yang turun itu adalah tangan dulu baru lutut. Karena ada hadis, yaitu hadis Abi Hurairah, tanya janganlah kalian turun seperti turunnya onta. Bagaimana caranya turun? Yaitu dia turun lutut dulu baru tangan. Ya, artinya harus diselisih kan? Kalau gitu kita turun tangan dulu baru lutut. Ini hadis Abi Hurairah. Ya. Dan disahihkan oleh sebagian ulama kita. Akan tetapi yang benar dalam hadis ini juga adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan al-Mulaqqab bin Nafs az-Zakiyah, dan dia dikatakan oleh Imam Al-Bukhari la arifuhu ma'alamu yasma' min, dari gurunya, lupa saya nama gurunya. Ya, maka di sini menunjukkan lemahnya hadis ini, ya, dari Abu Zinad, menunjukkan lemahnya hadis ini. Khususnya di dalam kaidah ilmu-ilmu ilal, ya, di dalam masalah ilmu hadis, bahwasanya dalam suatu riwayat, apalagi rawi tersebut yang adalah seorang muhaddits besar dan mempunyai banyak murid, maka tak kala ada orang-orang meriwayatkan dari muridnya yang kurang terkenal, kemudian dia bersendirian dalam meriwayatkan hadisnya, maka itu dipertanyakan. Ya, mana murid-muridnya yang senior? Kenapa anda meriwayatkan hadis tersebut? Ya, maka keadaan ini juga yang terjadi dalam hadis ini. Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan, ya, bersamaan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, juga terdapat dalamnya illah yang seperti ini. Bahkan lebih dari itu, orang yang lebih kuat dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan seperti Rabi'ah, ya, Rabi'ah meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh suatu hadis dari ayahnya dari Abdullah, ya. Maka Abu Hatim tidak menerima hadisnya. Lalu ditanya sama anaknya, bukankah Rabi'ah ini thiqah dan kita dengar khabar ahad?
Kata Abu Hatim, iya benar. Kita menerima khabar ahad. Tetapi di sini permasalahannya, Rabi'ah meriwayatkan dari Suhail, dan Suhail ini banyak seorang muhaddits besar dan banyak muridnya. Mana murid-muridnya lain? Kenapa tidak meriwayatkan? Ya, maka dalam posisi yang seperti ini, kadang para ulama menjadikan hal tersebut sebagai cacat atau di dalam mencacatkan hadis tersebut. Nah, maka dalam posisi yang seperti ini, kita tidak bisa sama sekali mensahihkan hadis Abi Hurairah. Nah, maka karena itulah dua hadis ini lemah. Ya, kan dua hadis ini secara sepintas lalu kan bertolak belakang, ya kan? Bertentangan. Satu mengatakan turunnya onta, yaitu tangan dulu baru kaki. Satunya lagi mengatakan enggak, kaki dulu baru tangan. Bertolak belakang. Misalnya salah satu dari keduanya sahih, ya, dari perkara kan, kita ambil yang sahih. Ya. Tetapi yang menjadi, dan juga kalau misalnya dua-duanya lemah, maka tidak ada perkara. Ya, seperti yang kita kuatkan sekarang di sini, bahwa keduanya adalah lemah, tidak ada perkara. Ya. Mau turun dengan kakinya dulu silahkan, mau turun dengan tangannya dulu silahkan. Sebab hadis yang mengatakan menyerupai onta, hadisnya adalah apa? Lemah. Ya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dan pendapat yang mengatakan boleh turun kaki dulu atau tangan dulu, terserah pilih yang mana. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dikuatkan oleh Syekh Muqbil hafizahullah taala. Ya. Nah, jadi tak salah turun. Ya, kita sudah beralih kan. Sujud dari berdiri turun. Jadi turunnya boleh lutut dulu, ya, baru tangan, atau boleh tangan dulu baru lutut. Ya, pilih yang mana, suka yang mana silahkan dikerjakan. Ya. Perkara ini adalah perkara yang luas. Ya, yang jelas dia turun untuk sujud, maka dia sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya. Yang pertama di atas dahi dan hidungnya. Ya, kemudian yang kedua di atas kedua telapak tangannya. Kemudian ketiga, ini berapa sudah? 3 ya. Kedua telapak tangan kan 3. Kemudian yang keempat dan kelima di atas kedua lututnya. Kemudian keenam dan ketujuh di atas kedua kakinya, ujung-ujung kakinya. Di sini mungkin ada yang bertanya, loh, kok tadi dahi dengan hidung kok dihitung 1 padahal 2? 1 atau 2? Hah? Ya. Kalau hitungan kita 2, tapi Nabi SAW menghitung 1. Ya, beliau mengatakan sujud dengan wajah sambil beliau menunjuk ke kening dan ke hidung. Berarti beliau menghitung 1. Ya. Maka di sini sujud di atas 7 anggota sholat ini. Jadi pada saat dia sujud, ya, tangannya di atas bumi, kemudian yang menyentuh bumi adalah tangannya, kedua lututnya dan kedua kakinya dan dahi dan hidungnya. Dipahami? Adapun siku, maka ini harus diangkat. Ini harus diangkat karena Nabi SAW melarang tersebut dan menganggap menyerupai anjing. Menyerupai anjing. Dipahami sampai sini? Nah, setelah dia sujud, posisi tangan ini di mana? Posisi tangan mana? Kan sujud kan? Tangan kan diletakkan. Apakah tangannya itu di perut, ya, atau sejajar dengan mana? Ini perlu dijelaskan di mana letaknya. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut. Ya, menjelaskan hal tersebut. Sebagian riwayat yang sahih menjelaskan bahwa tangan ini sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Jadi pada saat dia sujud, ya, tangannya sejajar dengan telinganya. Dan sebagian hadis lain menunjukkan bahwa sejajar dengan bahunya. Ya, tangan itu sejajar dengan bahunya. Nah, kemudian ada perbedaan, ya, tentang jari jemari di sini. Di dalam sujud, jari jemari dikatakan oleh Rasulullah SAW itu dirapatkan dan diarahkan ke kiblat. Dirapatkan dan diarahkan ke kiblat. Kalau tadi kan di awal takbiratul ihram kan, ya, tidak direnggangkan dan tidak pula dirapatkan. Kalau di ruku tadi diapakan?
direnggangkan. Tapi kalau di sini dirapatkan. Ya, di sini dirapatkan. Kemudian posisi siku. Ya. Posisi sikunya. Siku ini ditempelkan ke mana? Ke bumi atau ke lantai. Ya, karena ini menyerupai anjing. Kalau begitu diangkat, dan ketika diangkat, Rasulullah SAW ya kadang menjauhkan siku ini sampai oleh para sahabat kadang terlihat putihnya ketiak beliau. Ya, karena saking berlebihannya beliau menjauhkan sikunya. Ya, ini tentunya kita ketahui bersama kalau dalam sholat sendirian atau dia sebagai imam. Ya. Adapun kalau dia sebagai makmum, tentunya merepotkan saudaranya lain. Ya. Yang merepotkan saudaranya lain tapi tidak bisa sujud. Nah, jadi sunnah ini dikerjakan tak kala dia sendirian atau dia sebagai imam atau dia sebagai makmum, tapi panjang lebarnya ya, dia ukur sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya dia merasa masih ada yang longgar, dia masukkan, dia majukan, dia keluarkan, gitu. Nah, dipahami sampai sini. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai kamu itu tenang bersujud. Dipahami? Sampai kamu tenang bersujud. Nah, setelah dia tenang di sujudnya, dan ini kita katakan tadi ya bahwa itminan di sini juga adalah merupakan syarat. Setelah itu dia membaca azkar, yang membaca doa-doa, bacaan-bacaan sujud. Dan bacaan-bacaan sujud di sini, yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Nah, ini juga diucapkan berapa kali saja, ya, yang dia inginkan, dan tidak ada pembatasan 3 kali. Karena hadis yang membatasi 3 kali, sebagaimana saya katakan adalah hadis yang lemah. Ya. Dan juga bisa membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dan juga bisa membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Ya. Bisa membaca ini dan itu. Dan ada lagi doa-doa yang lainnya, ya, dari Rasulullah SAW. Ya, mungkin panjang kalau kita sebutkan di sini. Seperti Allahumma ighfirli dhanbi kullah wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya, ini juga adalah dari doa-doa ketiga sujud. Nah, kemudian di dalam sujud ini disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Aqrabu ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya pada saat dia sujud. Ya. Maka fa'aksiru minad du'a, kata beliau. Maka perbanyaklah dari berdoa dalam sujud ini. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi kita ingat batasan yang kita sebutkan tadi. Jangan kita kalangan berdoa membaca sembarang doa. Tapi doa yang dimaksudkan di sini adalah doa-doa yang bukan dari Al-Qur'an, karena dilarang membaca Al-Qur'an di dalam sujud. Kemudian doa itu pelafadannya yaitu dengan berbahasa Arab tentunya, karena Al-Quran ini dan kaifiatus shalah, ya, dan bacaan-bacanya itu semuanya dengan berbahasa Arab, ya. Maka kita menghafal doa-doa dari Rasulullah SAW afdalnya, dan doa-doa itu yang kita baca di dalam, ya, sujud kita, dan kita berdoa dengannya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah sujud, kemudian dia bangkit dari sujud sambil bertakbir Allahu Akbar. Sambil bertakbir Allahu Akbar. Ini semuanya ketika perpindahan itu dengan takbir, ya, dengan takbir. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap naik dan setiap turun. Maka ini menunjukkan bahwasanya takbir adalah perkara yang disunnahkan. Ya, perkara yang disunahkan kecuali takbiratul ihram. Itu merupakan apa? Rukun. Nah, kemudian mengangkat kepalanya dan dia bertakbir. Dan di dalam riwayat yang lain dari hadis
Rifa'ah bin Rafi' dikatakan kemudian sujud sampai tatma'inna mafasilahu, thumma yaqul Allahu akbar wa yarfa' ra'sahu hatta yastawi qa'idan. Kemudian dia sujud sampai tenang seluruh sendi-sendinya. Setelah itu kembalilah dia berdiri, ya, mengangkat kepalanya sampai dia stabil duduk atau tegak duduk. Ya, dan di dalam suatu riwayat dikatakan tak kala dia naik, kana yarfa'u yadayhi. Ya, dia mengangkat tangannya tak kala naik dari sujud. Sebagian riwayat dia dari sujud, ya, mulai ke duduk di antara dua sujud, maka dia mengangkat kepalanya sambil mengangkat tangan. Ini ada sebagian riwayat, ya, sebagian riwayat seperti ini, tetapi riwayat ini juga adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar di sini, ya, menguraikan sisi lemahnya dan kenapa kita melemahkan dan seterusnya, karena hal ini bisa menguras waktu yang banyak. Nah, kemudian setelah itu dikatakan setelah dia bangkit, tentunya ada cara duduknya, ya kan? Cara duduk tersendiri. Disebutkan di situ di dalam kefiyah salat beliau bahwasanya yafrushu rijlahul yusra fa yaq'udu 'alaiha, ya, mutma'inna. Kemudian beliau yang membaringkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan wa kana yansibu rijlahul yumna. Ya, dan beliau menancapkan kaki kanannya. Jadi seperti ini. Jadi ini kan kaki kiri. Kalau posisi tidur kan begini. Kalau posisi berdiri begini. Ya, maka ini, ya. Dan kaki kanan ditegakkan. Jadi dalam posisi di antara dua sujud. Ya, sebagaimana yang kita lakukan seharian dan umumnya masyarakat benar di dalam melaksanakannya ini. Ya. Kemudian setelah dalam posisi seperti ini, tentunya kita harus mengetahui letak kedua tangan. Nah, dijelaskan di sini tentang letak kedua tangannya. Jadi diletakkan di mana saja boleh. Ya, diletakkan di mana saja boleh. Yang jelas ada larangan di sini, yaitu duduk seperti duduknya orang-orang Yahudi. Nah, yaitu menurunkan tangannya seperti ini. Ya. Jadi yang dilarang dia cuman dia meletakkan tangannya apakah di lututnya atau di pahanya, itu adalah perkara yang luas dalam masalah ini. Kemudian setelah itu, setelah dia duduk di antara dua sujud, ya, dan duduknya seperti yang saya contohkan tadi, seperti itu, ya. Dan ada cara yang lain, yaitu dengan cara iqa. Caranya bagaimana? Yaitu dia menancapkan kedua kakinya dan duduk di atas punggungnya, punggung kaki. Ini kedua kaki ditancapkan, kemudian kita duduk di atasnya. Ini bisa duduk seperti ini, duduk di antara dua sujud. Dipahami sampai sini? Nah, sekali lagi saya ulangi. Di dalam duduk di antara dua sujud punya dua cara. Cara yang pertama dengan cara seperti duduk istirahat, ya, seperti duduk istirahat, yaitu dia menancapkan kaki kanannya dan menundukkan kaki kirinya. Dan boleh dengan cara yang lain menancapkan kedua kakinya dan dia duduk di atas punggung kakinya. Ini adalah duduk dua macam atau dua kefiyah, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh dikerjakan berganti-ganti, kadang ini dan kadang ini. Nah, kemudian, ya, setelah dia dalam posisi yang seperti ini, ya, dan tenang, ya, sebab dikatakan situ tsummarfa hatta tastawi qa'idan. Kemudian angkatlah sampai kamu tenang duduk, ya, sempurna duduk. Nah, maka di sini dia harus duduk sampai setiap tulang kembali kepada sendinya, ya, kembali kepada persendiannya, dan setelah itu dia membaca zikir antara dua sujud. Ya. Di antara zikir yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zikir di antara dua sujud ini adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Dikatakan oleh beliau, Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Dalam satu riwayat pakai lafaz Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, itu satu zikir, ya.
Dan kadang beliau membaca Rabbighfirli, ighfirli. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah saya. Itu terus yang diulang-ulang. Ya. Dan boleh untuk menggabung dua zikir ini. Boleh untuk menggabung dua zikir ini. Nah, setelah dia duduk di antara dua sujud seperti ini dan membaca zikir, maka dia kembali bertakbir. Ya, kembali bertakbir, kemudian sujud. Kemudian sujud. Ya, sebagian riwayat mengatakan sambil mengangkat tangan. Tapi ini sekali lagi kita katakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang lemah, sambil mengangkat tangan. Nah, setelah itu dia sujud sebagaimana ya tata cara yang kita sudah jelaskan pada sujud yang pertama tadi. Nah, setelah dia sujud, maka dia berdiri. Maka dia berdiri. Nah, sebagian riwayat mengatakan berdiri sambil mengangkat tangannya. Sambil mengangkat tangannya. Berdiri untuk duduk apa? Jalsa istirahat namanya. Di sini para ulama. Duduk istirahat. Ini duduk saja, tidak membaca apa-apa. Tidak membaca apa-apa. Sekarang jalsa istirahat ini, ya, paham semua ini ya, jalsa istirahat. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Boleh dikerjakan, boleh pula tidak. Tetapi sunnahnya adalah dikerjakan. Sunnahnya adalah dikerjakan. Nah, setelah dia jalsa istirahat, setelah dia melakukan jalsa istirahat, maka dia berdiri. Dia berdiri untuk menunaikan rakaat yang kedua. Kemudian berdirinya gimana caranya? Akan berdiri, tangannya diletakkan di atas paha, kemudian berdiri, ya, atau berdiri tangannya satu, kemudian yang lainnya naik, ya, seperti kita lihat sebagian orang gitu, ya, atau dia bersandarkan di atas kedua tangannya. Yang bersandarkan di atas kedua tangannya, ada yang kadang mengepal, ya, mengepal sambil berdiri, dan ada yang dibuka tangannya. Nah, ini banyak hal yang biasa kita lihat. Nah, dan tentunya yang kita lihat ini harus kita dudukkan ya di dalam timbangan syariah. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan bahwasanya beliau mu'tamidan 'alal ard. Beliau itu bersandar di atas lantai atau di atas tanah. Ya. Dan sebagian riwayat mengatakan di atas kedua tangannya, bersandar dengan memakai kedua tangannya. Tetapi ada sebagian riwayat mengatakan beliau itu mengepal, ya'jin. Ya. Beliau ya'jin, yaitu melakukan ajin, mengepalkan tangannya. Nah, dan di sini ya, riwayat ajin ini adalah riwayat yang lemah juga. Nah, walaupun disahihkan oleh sebagian para ulama, akan tetapi ia juga merupakan riwayat yang lemah. Karena dari jalan Imran ibn al-Haytham meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya, meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dan di sini Imran ibn al-Haytham juga titik kenapa kita menolak hadisnya sama seperti sebelumnya. Karena Ibnu Umar ini adalah orang yang mempunyai murid-murid yang sangat banyak. Ya. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan tentang hal ini kecuali Imran ibn al-Haytham. Dan Imran ibn al-Haytham ini ya, meriwayatkan dari dia 5 orang thiqah, akan tetapi tidak ada dari para ulama yang memuji dan mengkritik dia. Ya, memuji dan mengkritik dia. Orang yang seperti ini kalau dalam tabaqah at-tabi'in bisa dihasankan hadisnya. Bisa dihasankan hadisnya dan diterima kalau dia meriwayatkan hadis-hadis yang bukan merupakan hadis-hadis pokok. Tetapi kalau hadis-hadis pokok dalam suatu masalah seperti ini, kemudian dia riwayatkan, ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Dan yang lebih anehnya lagi, hadis Imran ibn al-Haytham ini diriwayatkan oleh Ishaq al-Harbi. Ya, dalam Gharibul Hadits, yang mana ini adalah buku yang tidak berfokus ya dalam masalah ilmu hadis. Ya, buku tentang bahasa Gharibul Hadits. Justru dari sanad siapa? Ishaq al-Harbi. Ya, dari sanad Ishaq al-Harbi, maka keanehan yang seperti ini menyebabkan tidak bisa menerima hadis yang semisal ini. Karena itulah bersandar di atas tangan, dia tetap bersandar dan tidak mengepalkan tangannya. Bersandar di atas tangannya dan tidak mengepalkan tangannya.